Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman sehat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Shalawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya selaku eh, salah satu dosen di Asuhan Kebidanan Komunitas ingin menyampaikan ataupun memaparkan terkait dengan form pengkajian yang akan digunakan pada saat praktikum klinik komunitas di pimpinan cabang Aisyah Kasihan. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin apa yang akan saya sampaikan adalah bukan suatu hal yang baru karena sebenarnya sudah kita pelajari di praktikum asuhan kebidanan komunitas. Nah, di sini pada saat terjun di PKL komunitas atau praktik klinik kebidanan komunitas, nah di sini ada beberapa form yang harus diisi. Salah satunya adalah lembar monitoring kunjungan sasaran individu. Di sini ada nama mahasiswa, NIM, dan pembimbing. Kemudian ada hari, tanggal, waktu. Hari diisi pada kapan, tanggal, hari, dan tanggal kalian melakukan kunjungan kepada sasaran. Sasaran yang dimaksud itu apa, Bu? Yaitu sasaran yang kalian jadikan kakak binaan. Nah, itu adalah sasarannya. Nah, di sini diberikan tanggal, waktu, sasaran individunya misalnya pada saat kunjungan pertama nih, sasarannya adalah pendampingannya dengan ibunya, Ibu N misalnya. Kemudian kegiatannya apa saja? Oh, melakukan konseling atau memberikan edukasi dan lain sebagainya. Tanda tangannya di sini tanda tangan sasaran yang pada saat kalian temui. Kemudian dokumentasi kegiatan, foto kegiatan. Silahkan foto tidak harus ditempel di sini, tetapi boleh dijadikan lembar tersendiri, tetapi harus diberikan keterangan foto itu dilakukan pada tanggal berapa. Karena kalau ditempel di sini sepertinya terlalu penuh, tetapi jika memang memungkinkan silahkan ditempel sekalian di sini juga tidak apa-apa. Yang penting gambarnya bisa terlihat. Itu. Kemudian jika ini Bu, jika sasarannya ternyata balita apa harus tanda tangan? Tidak. Yang tanda tangan silahkan bisa ibunya atau yang bisa biasa untuk mengasuh, itu boleh. Kemudian format pengkajian keluarga. Nah, setelah tadi terkait dengan lembar yang harus selalu dibawa pada saat melakukan kakak binaan, pendampingan pada kakak binaan, ada format pengkajian yang harus diisi pada saat pertama kali melakukan kunjungan di kakak binaannya, yaitu mengisi format pengkajian keluarga. Di sini silakan diisi tanggalnya, kemudian kepala keluarganya, kemudian diisi juga pengenalan tempatnya. Nah, di sini ada beberapa yang tidak perlu diisi. Kenapa? Karena kita hanya pada saat praktikum klinik komunitas ini hanya mendampingi satu kakak binaan, sehingga kode puskesmas tidak usah diisi, nomor urut bangunan tidak perlu diisi, nomor urut keluarga tidak usah diisi. Kemudian keterangan individu, masuk ke bagian keterangan individu, identitas anggota keluarga yaitu satu kakak. Jadi kalau di satu rumah itu banyak kakak, ambil satu kakak yang akan dilakukan pembinaan. Kemudian, tapi tidak juga membatasi kalian untuk bisa memberikan asuhan ataupun pembinaan kepada kakak yang lain yang ada di dalam satu rumah. Tetapi untuk kegiatan atau untuk pelaporan ambil saja satu kakak. Pelaporan di kampus ambil saja satu kakak. Jadi jangan serta-merta saya kan cuma satu kakak. Kakak yang lain tidak mau saya berikan intervensi atau saya bina, jangan seperti itu juga. Kita lebih fleksibel. Yang penting seperti dengan targetnya, yaitu kalian ada target kelompok itu satu, kemudian ada target individu yaitu mendampingi satu kakak. Itu untuk pelaporannya, tetapi dalam implementasinya silakan misalnya dalam satu rumah ada dua kakak, yang memang kita laporkan itu atau yang kita dokumentasikan di sini itu hanya satu kakak, kakak yang lain tidak didokumentasikan, tetapi tidak menutup kemungkinan jika kita ingin menyampaikan ilmu yang kita dapat untuk meningkatkan kesehatan di kakak, dua kakak dalam satu rumah itu tidak masalah. Kemudian, nah di sini nama itu di sini nomor urut ya. Jadi nomor ini adalah nomor urut yang nanti kalian akan gunakan di bawah. Nah, di sini nomor urut. Nomor urut.
Kemudian di sini ada nama, kemudian status kakak, ini istri, misalnya di sini adalah suami, apa kakak, kepala keluarga, istri, misalnya di sini istri, kemudian di bawah ini adalah anak. Istri. Nah, kemudian setelah itu silakan ini diisi dengan lengkap, vaksinasi COVID-nya juga diisi, apakah dia sudah vaksin atau belum. Kemudian selanjutnya, kemudian menuju ke pertanyaan yang harus kalian tanyakan kepada anggota keluarga tersebut. Di sini ada yang di bold, yaitu suatu instruksi yang harus kalian cermati, yaitu pertanyaan di bawah ini berlaku untuk semua umur. Jika seperti itu berarti seluruhnya adalah ditanyakan. Jadi dari suami, istri, anak itu diberikan pertanyaan ini. Nah, di sini itu ada nomor urut anggota keluarga. 1 tadi kakaknya yaitu Tuan N, 2 itu istrinya Nyonya N, 3 adalah anaknya Ananda N. Jadi di sini nomor urutnya harus sesuai dengan yang di atas tadi. Kemudian beralih lagi pertanyaan di bawah ini berlaku untuk anggota keluarga berumur lebih dari 15 tahun. Sehingga jika di situ anaknya adalah kurang dari 15 tahun, berarti tidak perlu diberikan pertanyaan. Cukup pada orang tuanya. Tapi kalau anaknya itu sudah berumur 16 tahun, silahkan juga ditanyai pertanyaan di bawah ini. Dari poin 3 sampai poin sampai poin 8 kalau tidak salah. Nah, di sini nanti di sini ada bila silakan misal di poin nomor 6 itu ada ya. Ya, misalnya di poin 5 itu jawabannya ya, berarti kan kita masuk ke jawabannya ya, kita masuk ke poin 6. Jika dia apakah saudara pernah didiagnosis menderita tuberkulosis atau TB paru? Jika ya, ini lanjut ke poin 6. Jika tidak, lanjut ke pertanyaan 8. Jadi jika misalnya dia tidak, poin nomor 6 dan nomor 7 tidak usah ditanyakan. Tetapi kalau jawabannya ya, berarti kita harus menanyakan sesuai dengan urutannya. Setelah pertanyaan nomor 5, kita bertanya di poin nomor 6, dan kita lagi bertanya di poin nomor 7. Tapi jika jawabannya tidak, yang dimaksud P8 ini adalah pertanyaan lanjut ke nomor 8. Seperti itu. Nah, kemudian mohon maaf, ini mungkin nanti akan diedit ya, Mbak, karena ada beberapa di sini berubah tatanannya seperti ini. Nah, di sini silakan nanti ini pertanyaan yang ada di poin sini adalah pertanyaan terkait dengan gejala dari TB. Kemudian lanjut lagi, kita langsung di poin 8 ini. Apakah saudara pernah didiagnosis menderita tekanan darah tinggi? Ya, jika ya, berarti lanjut ke poin 9. Tapi jika tidak, pertanyaan dilanjutkan langsung ke poin 10, sehingga nomor 9 ini tidak usah diisi jika nomor 8 jawabannya tidak. Tapi jika nomor 8 jawabannya iya, berarti dilanjutkan sesuai dengan urutan pertanyaan selanjutnya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, seperti itu ya, jika ada seperti yang di sini, misalnya apa itu namanya? Misalnya yang di sini P, tidak P10 maksudnya adalah pertanyaan dilanjutkan di poin nomor 10. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan di bawah ini berlaku untuk anggota keluarga wanita berstatus menikah, usia 10 sampai 54 tahun dan tidak hamil, atau anggota keluarga laki-laki berstatus menikah, usia lebih dari 10 tahun. Itu contoh tolong diperhatikan instruksinya ya. Jika dia misalnya sudah berumur 30 tetapi belum menikah, ya tidak usah ditanyakan. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut lagi, silakan nanti pertanyaan ini diisi sesuai dengan yang dulu pernah kita pelajari di asuhan kebidanan komunitas. Nah, di sini ada penambahan, yaitu terkait dengan screening COVID. Nah, gejala yang dirasakan nanti jika misalnya interpretasinya sehat, jika jawabannya tidak lebih dari 80% dari total jawaban,
tidak sehat jika jawaban tidak kurang dari 80% dari total jawaban. Nah, kemudian di sini juga ada screening terkait dengan PHBS-KS. Di sini ada indikator, baik jika jawabannya lebih dari 50% dari total indikator. Total indikator itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Berarti kalau misalnya jawabannya yaitu ada 8, berarti kan sudah lebih dari 50%. Berarti sudah baik. Nanti indikatornya harus ditulis diinterpretasikan di bawah sini. Dia baik atau tidak. Jadi ditulis di bawah sini. Kesimpulan, PHBS baik. Misalnya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, di sini setelah kalian mengkaji data. Setelah mengkaji data, di atas dulu. Mengkaji data, di sini ada asuhan kebidanan pada keluarga. Nah, di sini tadi ada lembar yang diisi ketika kita melakukan binaan, mendampingi pembinaan di KK binaan kita. Kemudian yang kedua ada format pengkajian data yang harus diisi. Nah, yang ketiga itu adalah membuat dokumentasi dari pendampingan kakak binaan, yaitu asuhan kebidanan pada keluarga tuan siapa, RT RW berapa, kelurahan, desa, kecamatan. Kemudian di sini ada tanggal pengkajian, jam pengkajian, kemudian pengkajian data. Kemudian apa itu diisi saja sesuai dengan yang di ini ya ada di sini. Nah, kemudian kebiasaan nanti silakan juga ditanyakan personal hygiene. Kemudian yang di bagian sini itu silakan nanti dicentang. Kebiasaan merugikan merokok iya atau tidak, dicentang mana? Misalnya jawabannya iya berarti dicentang. Kemudian silakan kalau ini seperti pendokumentasian yang sudah sering kalian lakukan, hanya saja ini adalah pendokumentasian di komunitas. Kemudian ini ada data objektif dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada misalnya yang di sini yang perlu kita fokuskan, misalnya di sini. Di sini ada pemeriksaan tumbuh kembang pada bayi atau balita. Jika tidak ada bayi dan balita berarti tidak usah diisi. Kemudian seperti itu. Kemudian di sini pada saat kalian melakukan pendampingan kebidanan komunitas, itu kalian tidak boleh melakukan intervensi alias melakukan pemeriksaan. Kalau misalnya hanya tensi atau penimbangan berat badan itu boleh, tetapi jangan sampai melakukan pemeriksaan misalnya pada ibu hamil itu melakukan palpasi leopard itu tidak boleh. Ya, jika kalian kok memerlukan data seperti di sini itu rekamedik, silahkan lihat di buku KIA-nya. Jika kalian menemui ibu hamil tidak boleh dilakukan pemeriksaan kecuali mengukur tekanan darah dan menimbang berat badan itu boleh, tetapi selain itu tidak boleh. Kalau kalian butuh data pemeriksaan, lihat saja di buku KIA si ibu. Seperti itu. Karena di situ tidak ada pendampingan dan kalian belum expert menjadi bidan, baru calon bidan. Nah, kemudian tadi di atas juga ada ya, kalau misalnya ini juga ada penilaian kadarsi, penilaian rumah sehat yang ada di atas tadi. Kemudian di sini ada analisis. Nah, analisisnya sebutkan tiga masalah dominan yang berkaitan dengan kesehatan, khususnya kesehatan ibu dan anak. Nah, kemudian dilakukan penata laksanaan seperti ini. Nanti bagaimana cara mengisinya? Insya Allah kita akan memberikan contohnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kemudian juga setelah dilakukan pendokumentasian tadi, ketika kalian mau melakukan penyuluhan, silakan untuk membuat SAP dulu. Formatnya sudah ada dan mungkin sudah diberikan atau disampaikan pada saat praktikum promosi kesehatan. Nah, seperti ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Nanti jika memang masih ada yang perlu ditanyakan, nanti kita bisa
komunikasikan dosen dengan dosen pembimbingnya masing-masing. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.